karena lampu yang menyala merah. Tak disangka, tepat di samping Kenshin, saat itu berhenti pula mobil berwarna merah. Yang ternyata, mobil itu ditumpangi Yudis dan temannya. Kok bisa kebetulan, Kenshin yang berada di sebelahnya, akhirnya pun, bisa dikenali Yudis. Terlebih penampilan motor butut yang dipakainya membonceng seorang cewek cantik. Pastilah itu menjadi perhatian. Lalu Yudis pun menyapa dan bicara pada Kenshin. "Hey boy, rupanya ini kamu ya. What's udah kemajuan hidup lu nih. Hebat pula kamu dapat cewek cantik." Lalu Yudis bicara dengan Ririn. "Mbak cantik ini kok mau naik motor butut ya? Mas ini kerjanya cleaning service loh. Mbak cantik apa udah tahu ya?" Kenshin yang mendengar ocehan Yudis diem aja. Baginya gak penting amat diladeni. Namun berbeda dengan Ririn. Dengan sigap ia menjawab ocehan Yudis itu. Si Ririn kemudian menjawab, "Mas cleaning service ini kan cakep gitu. Baik hati pula. Hati siapa sih yang gak kepikat?" Kenshin yang mendengar itu jadi agak gimana gitu. Waduh, Ririn nih, bicara apa ya? Kemudian terlihat lampu menyala hijau. Yudis pun akhirnya jalan dengan wajah cemengut. Itu cleaning service kok bisa-bisa nyamboncengin cewek cantik, pakai motor butut pula. Emang dasar keterlaluan dia. Yudis menjadi sewot. Lalu temannya bilang, "Ala Yud masih cantikan Rena lah. Dasar ceweknya aja yang selera rendah, zaman motor udah ninja mau-maunya diboncengin si butut." Sementara, Rena yang saat ini, masih berada di rumahnya. Ia barusan saja membaca sebuah pesan WhatsApp dari Yudis. "Say, antar malam nih Ken sama temennya mau menjenguk kamu. Kamu gak usah repot-repot ya. Ini aku sama Haris mau pesan yang cepat saji aja." Entah mengapa panggilan Yudis ke Rena yang bilang, "Say." Akhir-akhir ini gak menarik lagi didengerin Rena. Rena yang membaca pesan itu hanya membalas singkat iya. Sambil baring-baring di kursi sofa ia memegang gadgetnya. Lalu terdengar panggilan mamanya. "Rena, kamu gak makan? Udah sore nih." Rena menjawab, "Entar ma." Masih kondisi berbaring nyantai. Di sore menjelang malam itu, ia membuka aplikasi bawaan gadgetnya yakni YouTube. Maunya dia mencari film atau musik dan sejenisnya yang bisa mengobati rasa galaunya. Baru saja dibuka halaman beranda YouTube itu. Lalu dilihat olehnya, sebuah judul yang bisa membuat hatinya sedikit rada nyambung dengan apa yang dirasakannya saat ini. Judul itu adalah kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Karena penasaran ia pun membuka video kisah itu. Lalu disimak dan didengarnya. Hingga melewati detik dan menit. Tak terasa kisah itu udah selesai. Ia pun penasaran lalu dicarilah lanjutannya. Mana ini lanjutannya kok gak ada ya? Kemudian ia pun melihat kolom komentar yang ada di bawah. Lalu ia menulis, "Min admin lanjutannya mana ya kok sampai di sini aja?" Hanya beberapa detik Rena baru bertanya. Tulisannya tadi mendapat jawaban dari seseorang. "Sis, ini channel copy paste. Coba sisnya cari di channel aslinya saja. Namanya artikel YouTube di situ lengkap kisahnya." Rena yang membacanya, kemudian beralih mencari nama channel yang dimaksud. Bersamaan dengan itu, ternyata, Kaori yang hari ini tidak melihat Kenshin bekerja lagi. Ia merasa gundah dan gelisah, kemarin gak masuk. Lalu sekarang juga enggak masuk lagi. Ini tidak seperti biasanya, ada apa ya? Kaori mulai merasa tak nyaman jika tak bertemu Kenshin sehari saja. Karena merasa gelisah dan tak tenang. Sama seperti Rena ia pun juga memainkan gadgetnya di kamar ruang tamunya. Lalu tak sengaja tangannya menyentuh tombol ikon YouTube hingga terbukalah beranda itu. Tak cukup dengan itu entah kesentuh tak sengaja atau tidak. Sebuah video langsung terputar, dengan kata pembuka, "Inilah, kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service." Kaori yang mendengarnya langsung saja menyimak cerita itu, lalu ia bicara kok mirip Kenshin ya? Dan diikutilah alur cerita yang ada di dalamnya. Tak terasa, ia pun juga larut dalam kisah itu. Setelah habis di episode yang barusan ditonton, Kaori pun menulis komentar, "Aku tunggu lanjutannya ya." Artikel YouTube. Terlihat di kolom itu banyak sekali para penonton yang juga menulis pertanyaan. Di saat itu, tepat pula, ada nama Rena yang sedetik di atasnya, menulis juga sesuatu kata yang sama dengan Kaori. Kaori yang melihat nama Rena yang tak ada fotonya, sama seperti dirinya. Jadinya ia bertanya sendiri, nama ini apakah nama Rena yang kemarin ya? Namun Kaori segera menepisnya sendiri, pasti gak mungkin nih.
Sementara, Kenshin yang telah tiba di depan pos masuk rumahnya Ririn. Ia tak bisa mengantarkan lebih jauh lagi hingga sampai ke rumahnya. Karena jalan di depan itu sedang ditutup, ada kegiatan dari salah satu warganya. Kenshin pun bertanya pada Ririn. Lewat mana ya Rin selain jalan ini ke rumahmu? Ririn pun menjawab, udah Ken sampai sini aja. Aku bisa jalan. Udah gak jauh juga, itu rumahku kan udah kelihatan. Oh iya Ken, yang tadi itu siapa ya? Sepertinya ia gak suka kamu. Itu temannya Rena Rin. Kenshin kelepas bicara. Padahal Ririn juga gak kenal Rena. Lalu Ririn pun menyahut. Rena siapa Ken? Hayo ceweknya ya. Ririn menggoda Kenshin. Bukan Rin, maksudnya cowok tadi itu yang teman dekatnya. Terus ada apa dia marah ke kamu? Entahlah aku juga gak tahu Rin. Udah Rin ya ini mau petang. Entar kamu dicariin ibumu. Oh ya Ken, makasih ya udah nganterin aku. Kalau gitu sampai ketemu nanti. Dan Kenshin pun meninggalkan tempat itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.